Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai penelitian korelasional. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Kami dari kelas 5D Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kelompok kami terdiri dari Uun Unaya, Aulia Hanifah, Nur Amalia Tunisa, Sylvia Dara Puspita, dan Feni Mehlani. Pokok pembahasan yang akan kami paparkan, yang pertama ada pengertian penelitian korelasional, yang kedua macam-macam penelitian korelasional, yang ketiga langkah-langkah penelitian korelasional, yang keempat hubungan dalam penelitian korelasional, yang kelima rancangan penelitian korelasional, yang keenam cara menulis penelitian korelasional, yang ketujuh kesalahan-kesalahan dalam penelitian korelasional, dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan penelitian korelasional. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian penelitian korelasional. Berikut merupakan beberapa pengertian penelitian korelasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Hal ini dikemukakan oleh Frenkel dan Wallen pada tahun 2008. Lalu pendapat yang kedua yaitu menurut Guy dalam Sukardi pada tahun 2008, penelitian korelasi merupakan salah satu bagian penelitian ex post facto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Nah, dari dua pendapat menurut ahli ini kesimpulannya yaitu penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Adanya hubungan dan tingkat variabel ini penting karena dengan mengetahui tingkat hubungan yang ada, peneliti akan dapat mengembangkannya sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu poin yang kedua yaitu mengenai karakteristik penelitian korelasi. Menurut Sukardi pada tahun 2004, penelitian korelasi mempunyai 3 karakteristik penting untuk para peneliti yang hendak menggunakannya. Nah, 3 karakteristik tersebut adalah yang pertama yaitu penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Lalu yang kedua, memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting lingkungan nyata. Yang ketiga, memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Lalu terdapat ciri-ciri penelitian korelasi. Di antaranya yaitu penelitian macam ini cocok dilakukan bila variabel-variabel yang diteliti rumit dan atau tak dapat diteliti dengan metode eksperimental atau tidak dapat dimanipulasi. Lalu, studi macam ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling hubungannya secara serentak dalam keadaan realistiknya. Output dari penelitian ini adalah taraf atau tinggi rendahnya saling hubungan dan bukan ada atau tidak adanya saling hubungan tersebut. Lalu yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk meramalkan variabel tertentu berdasarkan variabel bebas. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya membahas tentang tujuan penelitian korelasi. Menurut Surya Brata 1994 adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Sedangkan menurut Gay dalam Enzir tahun 2007, penelitian korelasi ini
untuk menentukan hubungan antara variabel atau menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi. Nah, penelitian korelasi ini umumnya dilakukan oleh seorang peneliti dengan alasan antara lain yang pertama itu ada kebutuhan informasi bahwa ada hubungan antara variabel di mana koefisien korelasi dapat mencapainya. Yang kedua, penelitian korelasi perlu diperhitungkan kegunaannya apabila variabel yang muncul itu kompleks, dan penelitian tidak mungkin dapat melakukan kontrol dan memanipulasi variabel-variabel tersebut. Yang ketiga, dalam penelitian dimungkinkan pengukuran beberapa variabel dan hubungan yang ada dalam setting yang realistis. Selanjutnya, kita akan membahas macam-macam penelitian korelasi. Macam-macam penelitian korelasi ini, yang pertama ada penelitian hubungan atau relasional atau korelasi sederhana atau bisa disebut dengan korelasi saja, digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Tujuannya untuk menentukan tingkat atau derajat hubungan antara sepasang variabel. Nah, penelitian jenis ini seringkali menjadi bagian dari penelitian lain yang dilakukan sebagai awal untuk proses penelitian lain yang kompleks. Yang kedua itu ada penelitian prediktif. Penelitian korelasi jenis ini memfokuskan pada pengukuran terhadap satu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramal kejadian di masa yang akan datang atau variabel lain. Menurut Burke dan Gould dalam Hajar tahun 1999. Penelitian ini melibatkan perhitungan korelasi antara suatu pola tingkah laku yang kompleks, yakni variabel yang menjadi sasaran prediksi atau yang diramalkan kejadiannya atau disebut dengan kriteria, dan variabel lain yang diperkirakan berhubungan dengan kriteria, yakni variabel yang dipakai untuk memprediksi atau bisa disebut dengan prediktor. Perbedaan antara penelitian hubungan dan penelitian prediktif ini terletak pada asumsi yang mendasari hubungan antar variabel yang diteliti. Dalam penelitian hubungan, peneliti berasumsi bahwa hubungan antar kedua variabel terjadi secara dua arah, atau dengan kata lain, ia hanya ingin menyelidiki apakah kedua variabel mempunyai hubungan tanpa mempunyai anggapan bahwa variabel yang muncul lebih awal dari yang lain. Yang ketiga itu korelasi multivariat, yakni penelitian yang dilakukan dengan teknik multivariat untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari tiga variabel atau lebih. Teknik yang dapat digunakan antara lain ada regresi ganda atau multiple regression dan korelasi kanonik. Nah, teknik regresi ganda ini digunakan untuk memprediksi fenomena yang kompleks dan seringkali hanya memberikan hasil yang kurang akurat. Pada dasarnya, teknik ini sama dengan regresi ganda, di mana beberapa variabel dikombinasikan untuk memprediksi variabel kriteria. Akan tetapi, tidak seperti regresi ganda yang hanya melibatkan satu variabel kriteria. Korelasi kanonik melibatkan lebih dari satu variabel kriteria. Korelasi ini berguna untuk menjawab pertanyaan bagaimana serangkaian variabel prediktor memprediksi serangkaian variabel kriteria. Dengan demikian, korelasi kanonik ini dapat dianggap sebagai perluasan dari regresi ganda dan sebaliknya. Regresi berganda dapat dianggap sebagai bagian dari korelasi kanonik. Menurut Hazur dalam Hajar tahun 1999. Selanjutnya,
membahas tentang hubungan dalam penelitian. Memahami bahwa penelitian korelasi ini akan membandingkan dan menentukan hubungan yang terjalin antara dua variabel atau lebih. Maka hasil penelitian kemudian akan memunculkan 3 kemungkinan yang menjelaskan hubungan dari variabel yang diteliti hubungannya dengan subjek dan objek peneliti, yaitu yang pertama itu ada korelasi positif, di mana jenis korelasi yang terbentuk dari variabel yang terdapat pada penelitian adalah korelasi positif, yakni terjadi pada saat variabel mengalami perubahan maka akan ikut mempengaruhi perubahan variabel yang lain. Misalnya, variabel 1 menurun maka variabel kedua akan ikut menurun. Nah, yang kedua itu ada korelasi negatif. Kemungkinan yang kedua adalah terjadinya korelasi negatif, yakni kebalikan dari korelasi positif, yang artinya variabel satu dengan yang lainnya memiliki pengaruh berkebalikan. Jika variabel satu mengalami kenaikan, maka pada variabel kedua dan seterusnya bisa mengalami penurunan. Yang ketiga, tidak ada korelasi. Kemungkinan ketiga adalah tidak ada korelasi sehingga antara variabel satu dengan yang lain tidak memiliki hubungan. Jadi jika satu mengalami penurunan, maka yang lain tidak akan terpengaruh. Melalui penjelasan tersebut, kemudian juga bisa diketahui bahwa penelitian korelasi atau korelasional ini memiliki 3 karakteristik khas, yaitu penelitian korelasi ini akan terbilang tepat apabila ada variabel di dalam penelitian tidak memungkinkan untuk dilakukan manipulasi data, dan tidak ada kemungkinan untuk bisa mengontrol variabel tersebut, seperti pada penelitian eksperimen. Kemungkinan penelitian untuk melakukan pengukuran variabel secara intensif di dalam lingkungan nyata memungkinkan penelitian untuk mendapatkan derajat asosiasi yang terbilang signifikan, dan hal ini disampaikan oleh Soekardi 2008. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam penelitian korelasional. Pada dasarnya, penelitian korelasi baik relasional, prediktif, maupun multivariat melibatkan perhitungan korelasi antara variabel yang kompleks atau disebut dengan variabel kriteria dengan variabel yang lain yang dianggap mempunyai hubungan atau disebut dengan variabel prediktor. Untuk menguji hubungan tersebut, maka langkah-langkah yang ditempuh sama, meski detail masing-masing langkah untuk keduanya berbeda, terutama dalam pengumpulan dan analisis data. Tahap yang pertama yaitu penentuan masalah. Sebagaimana dalam setiap penelitian, langkah awal yang harus dilakukan seorang peneliti adalah dengan menentukan masalah penelitian yang akan menjadi fokus studinya. Dalam penelitian korelasional, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai yang berarti dalam pola perilaku fenomena yang kompleks yang memerlukan pemahaman. Di samping itu, variabel yang dimasukkan dalam penelitian harus didasarkan pada pertimbangan, baik secara teoritis maupun nalar, bahwa variabel tersebut mempunyai suatu hubungan tertentu.
Hal ini biasanya dapat diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu. Studi korelasional bisa dirancang untuk menentukan variabel manakah dari suatu daftar variabel yang mungkin berhubungan, maupun untuk menguji hipotesis mengenai suatu hubungan yang diharapkan. Variabel yang dilibatkan dalam penelitian harus dilakukan seleksi berdasarkan penalaran induktif dan penalaran deduktif. Dengan kata lain, hubungan yang akan diteliti dan diselidiki haruslah didukung oleh teori atau diturunkan berdasarkan dari pengalaman. Langkah yang kedua yaitu penentuan subjek. Subjek yang dilibatkan dalam penelitian ini harus dapat diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Subjek tersebut harus relatif homogen dalam faktor-faktor di luar variabel yang diteliti yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terikat. Bila subjek yang dilibatkan mempunyai perbedaan yang berarti dalam faktor-faktor tersebut, korelasi antar variabel yang diteliti menjadi kabur. Untuk mengurangi heterogenitas tersebut, peneliti dapat mengklasifikasikan subjek menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat faktor tertentu dan kemudian menguji hubungan antar variabel penelitian untuk masing-masing kelompok. Jadi, bila variabel tidak memadai dikumpulkan, maka koefisien korelasi yang diperoleh akan mewakili estimasi tingkat korelasi yang kurang bahkan tidak akurat. Kemudian, bila pengukuran yang dilakukan tidak secara nyata benar-benar mengukur variabel yang diinginkan, maka koefisien yang dihasilkan tidak akan mengindikasikan hubungan yang diinginkan. Sebagai contoh, peneliti hendak menentukan hubungan antara hasil belajar matematika dengan hasil belajar kimia. Bila peneliti ini memilih dan memakai tes keterampilan berhitung yang valid dan reliabel, koefisien korelasi yang diperoleh tidak akan menjadi perkiraan yang akurat dari hubungan yang diinginkan. Keterampilan berhitung siswa hanya merupakan satu jenis keterampilan hasil belajar matematika. Koefisien korelasi yang diperoleh akan mengindikasikan hubungan antara hasil belajar kimia dan satu jenis dari hasil belajar matematika, yaitu keterampilan berhitung. Oleh sebab itu, peneliti harus berhati-hati dalam memilih dan memakai instrumen yang valid dan reliabel bagi tujuan penelitian. Lalu langkah yang ketiga yaitu pengumpulan data. Berbagai jenis instrumen dapat digunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data masing-masing variabel seperti angket, tes, pedoman interview, dan pedoman observasi, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Data yang dikumpulkan dengan instrumen-instrumen tersebut harus dalam bentuk angka. Dalam penelitian relasional, pengukuran variabel dapat dilakukan dalam waktu yang relatif sama. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang rancangan penelitian korelasional. Nah, di rancangan penelitian korelasi ini ada 6 macam. Yang pertama, korelasi bivariat, yang kedua regresi dan prediksi, yang ketiga regresi jamak atau multiple regression, yang keempat analisis faktor, yang kelima rancangan korelasi yang digunakan untuk menarik kesimpulan kasual, yang keenam yaitu analisis sistem. 1. Korelasi bivariat. Rancangan penelitian korelasi bivariat adalah sebuah rancangan yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel tersebut diukur dan kedua variabel ini memiliki tingkatan dan arah. Tingkat hubungan diungkapkan dalam angka min 1,00 dan positif 1,00 yang disebut dengan koefisien korelasi. Arah hubungan dilambangkan oleh negatif dan positif. Korelasi negatif berarti semakin tinggi skor pada suatu variabel, maka semakin rendah pula skor pada variabel lainnya atau sebaliknya. Sedangkan korelasi positif, semakin tinggi skor pada suatu variabel, maka semakin tinggi pula skor pada variabel lainnya atau sebaliknya. Yang kedua,
regresi, dan prediksi. Jika terdapat korelasi antara dua variabel dan kita mengetahui skor pada salah satu variabel, skor pada variabel kedua dapat diprediksikan pada regresi ini. Merujuk pada sebaiknya kita dapat membuat prediksi ini. Pendekatan koefisien korelasi baik negatif 1,00 maupun positif 1,00. Prediksi kita dapat lebih baik. Yang ketiga ada regresi jamak atau multiple regression. Regresi jamak adalah perluasan regresi dan prediksi sederhana dengan menambahkan beberapa variabel. Kombinasi beberapa variabel ini memberikan lebih banyak kekuatan kepada kita untuk membuat prediksi yang akurat. Apa yang kita prediksikan disebut variabel kriteria, sedangkan variabel-variabel yang kita ketahui disebut variabel prediktor. Yang keempat, analisis faktor. Prosedur statistik ini mengidentifikasikan pola variabel yang ada. Sejumlah besar variabel dikorelasikan dan terdapatnya antar korelasi yang tinggi. Yang kelima, ada rancangan korelasional yang digunakan untuk menarik kesimpulan kausal. Nah, di sini ada dua rancangan yang digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan tentang sebab dan akibat yang menggunakan metode korelasional. Di antaranya, yang pertama ada rancangan analisis jalur dan yang kedua ada rancangan panel lintas akhir. Untuk rancangan analisis jalur, ini digunakan untuk menentukan mana dari sejumlah jalur yang menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan untuk rancangan desain panel lintas akhir ini untuk mengukur dua variabel pada dua titik sekaligus. Yang keenam ada analisis sistem. Desain ini melibatkan penggunaan prosedur matematik yang kompleks atau rumit untuk menentukan proses dinamik seperti perubahan sepanjang waktu, jerat umpan balik, serta aliran dan unsur hubungan. Sebagai contoh, sistem analis ini digunakan untuk menggambarkan atau membuat diagram perbedaan antara SMP yang berhasil dan SMP yang gagal. Nah, beberapa unsur dari sistem ini adalah harapan guru terhadap usaha pengajaran dan performasi siswa. Masing-masing dari unsur inilah yang saling mempengaruhi dan berubah sepanjang waktu. Selanjutnya yaitu mengenai cara menulis penelitian korelasional. Nah, setelah memahami ciri-ciri dari penelitian secara korelasional tadi, maka bisa memahami juga mengenai tahapan atau cara dalam menuliskan penelitian tersebut. Berikut merupakan tahapannya. Yang pertama yaitu menentukan masalah. Tahap pertama dalam menuliskan penelitian secara korelasional adalah menentukan masalah. Disebut juga dengan istilah merumuskan masalah. Pada tahapan ini tentunya juga akan dijumpai pada penelitian lain. Sebabnya tidak akan ada penelitian jika tidak ada masalah. Masalah ini yang menjadi topik penelitian tersebut. Nah, pada proses penentuan masalah ini, peneliti perlu memilih masalah atau fenomena yang terbilang rumit atau kompleks. Mengetahui rumit tidaknya suatu fenomena bisa dilihat dari butuh tidaknya pemahaman peneliti. Jika sangat rumit, maka fenomena ini perlu dipahami betul, baru kemudian dikaji menjadi penelitian. Fenomena dan variabel di dalam penelitian kemudian harus didasarkan pada pertimbangan, baik secara teoritis maupun secara logika, sehingga peneliti bisa mengetahui di awal adanya hubungan antara satu fenomena atau variabel dengan variabel lainnya. Lalu selanjutnya yaitu studi kepustakaan. Jadi, setelah permasalahan sudah kita tentukan,
Langkah berikutnya yaitu melakukan studi kepustakaan yang menjadi dasar untuk mendapatkan landasan teori, kerangka pikir, dan penentuan dugaan sementara sehingga peneliti dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Jadi, peneliti di tahap ini akan melakukan pencarian landasan teori dari berbagai literatur dan referensi sumber lain yang memang relevan dan sesuai kebutuhan. Beragam sumber untuk mendapatkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti bisa dari jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, buku dengan tema yang relevan, hasil seminar, artikel ilmiah, dan hasil wawancara dengan narasumber yang ahli di bidang yang relevan. Selanjutnya, setelah melakukan studi pustaka, langkah berikutnya adalah menentukan metodologi penelitian. Pada tahap ini, peneliti harus memilih subjek penelitian dan menentukan cara dalam pengolahan data. Subjek dipilih harus bisa diukur dalam variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Jadi, di tahap ini peneliti nantinya perlu memutuskan metodologi mana yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga di tahap ini peneliti memiliki kewajiban menentukan subjek penelitian. Subjek harus relatif homogen dalam faktor-faktor di luar variabel yang diteliti yang mungkin bisa berpengaruh terhadap variabel terikat. Selanjutnya, melakukan proses pengumpulan data penelitian yang sekiranya paling sesuai. Adapun penentuan subjek penelitian perlu disesuaikan dengan fokus utama dari penelitian itu. Penentuan subjek sebaiknya yang homogen, supaya hasil hubungan variabelnya tidak berbeda jauh atau sama persis. Dan untuk mengurangi heterogenitas, peneliti bisa mengklasifikasikan subjek menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat faktor tertentu, kemudian menguji hubungan antar variabel penelitian untuk masing-masing kelompok. Yang keempat ada pengumpulan data. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data yang akan dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan kuesioner, angket, tes, pedoman interview, pedoman observasi, dan lain sebagainya. Pada proses atau tahap ini dilakukan dalam waktu yang relatif sama, kecuali untuk metode prediktif yang wajib ada jeda waktunya. Yang kelima ada analisis data. Tahap berikutnya tentu saja melakukan analisis data. Jadi, dari semua data penelitian yang sudah dikumpulkan nantinya akan dilakukan analisis untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun teknik analisis data yang bisa digunakan adalah menghubungkan hasil penelitian dengan hasil lainnya, sehingga hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya bisa menjadi hasil penelitian. Saat memakai teknik ini, maka data yang didapatkan harus relevan supaya memberi kemudahan alat mengkalkulasikan derajat atau tingkat hubungan antar variabel yang diteliti. Yang keenam yaitu ada simpulan. Tahap akhir dari penelitian korelasional adalah simpulan atau menyusun kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti akan memaparkan mengenai hasil penelitian secara korelasional dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Pada tahap ini pula, peneliti akan memaparkan hasil analisis data dan pengamatan, sehingga pembaca laporan penelitian bisa tahu hubungan dari setiap variabel yang diteliti di awal sampai akhir, sekaligus bisa menyimpulkan ada tidaknya hubungan dan seberapa tinggi tingkat hubungan tersebut pada dua variabel atau lebih tadi. Sebelum melihat kelebihan dan kelemahan dari penelitian jenis korelasi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Hal tersebut adalah kesalahan-kesalahan yang kadang-kadang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian korelasi ini. Yang pertama, peneliti berasumsi bahwa korelasi merupakan bukti sebab akibat. Yang kedua, peneliti bertumpu pada pendekatan sekali tembak. Yang ketiga, peneliti memilih statistik yang salah. Yang keempat, peneliti menggunakan analisis bivariat ketika multivariat yang lebih tepat. Yang kelima, peneliti tidak melakukan studi fasilitas silang.
Yang keenam, peneliti menggunakan analisis jalur tanpa meninjau asumsi-asumsi. Yang ketujuh, peneliti gagal menentukan suatu variabel kausal penting dalam perencanaan suatu analisis jalur. Dan yang terakhir ada peneliti salah tafsir terhadap signifikasi, praktis atau statistik dalam suatu studi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penelitian korelasional. Kelebihan yang pertama yaitu kemampuannya untuk hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama. Yang kedua, mampu memberikan informasi tentang derajat atau kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Yang ketiga, penelitian korelasional juga memberikan kemungkinan untuk menyelidiki beberapa variabel yang diselidiki secara intensif. Dan yang terakhir, penelitiannya ini bisa melakukan analisis prediksi tanpa membutuhkan sampel yang besar. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, hasilnya hanya menunjukkan apa yang mirip dengan apa, tidak menunjukkan saling hubungan yang bersifat kausal. Yang kedua, jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, penelitian korelasion ini kurang ketat karena kurang melakukan kontrol terhadap variabel-variabel bebas. Yang ketiga, pola hubungan itu sering tak menentu dan kabur. Yang keempat, sering menggunakannya sebagai semacam pendekatan shotgun, yaitu masukkan berbagai data tanpa pilih-pilih dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna atau bermakna. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.